ketika kita memanah kan kita butuh target, kita butuh usaha. Iya. Setelah itu baru kita bekerja sama dengan arah angin, kemudian kecepatan angin, kelembaban udara dan sebagainya, baru bisa. Kalau kita hanya menyerahkan kepada semesta misalnya, Mhm. lalu panahnya kita taruh, sampai nggak? Nggak akan sampai, Pak. Atau Betul. ketika kita nggak punya target, kita memanah aja sembarang, sampai nggak? Nggak sampai Nggak juga. sampai, ya. Karena kita nggak tahu apa yang disebut sampai kalau kita nggak punya sebuah tujuan kan. Mhm. Nah, pada saat kita melepaskan, nah di situ baru kerja kita hilang. Di situ kita mengalir kepada kecerdasan yang lain, entah kecerdasan angin, kecerdasan gravitasi dan sebagainya. Angin Mengalir mengalir. ke mana dia mengalir? Ke tempat yang bertekanan lebih rendah, betul nggak? Oh iya, betul. Betul. Semua mengalir. Iya. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah, angin mengalir ke tempat yang lebih rendah. Atom-atom yang bisa menangkap frekuensi, vibrasi energinya. Iya. Gitu. Oke. Sangat-sangat penting hati-hati. Jadi di setiap ruang kosong atom itu ada kecerdasan. Hati-hati nggak kita jadinya ketika kita Iya. menghirup udara pun kita hati-hati. Orang beragama terbiasa bicara dengan Tuhan lewat doa, terbiasa mohon tuntunan Tuhan, lalu tiba-tiba terdengar aneh ketika dia mendapatkan bisikan-bisikan dari Tuhan gitu misalnya kan. Nah jadi agak bingung nih, paradoks. Nah itu yang membuat saya bingung. Oke, teman-teman, selamat malam. Selamat datang di channel Kokonumerologi dan selamat malam juga ya teman-teman di live TikTok Kokonumerologi. Ya, sekarang saya sekali lagi bersama dengan Pak Wayan Mustika. Nah, di topik live atau podcast malam hari ini tentunya saya akan bahas lebih lanjut lagi tentang yang namanya kecerdasan semesta dan juga manifestasi, Pak. Dan ini yang banyak orang masih pengen tahu, Pak. Ulik lebih dalam ya, Pak ya. Nggak apa-apa ya, Pak, tentang kecerdasan semesta. Begitu juga dengan yang namanya manifestasi. Nah, teman-teman bisa, kalau ada pertanyaan nanti di sesi terakhir, teman-teman nanti bisa tanya juga ya. Nanti saya akan bantu, pertanyaan Anda saya akan bantu lempar ke Pak Wayan. Oke, Pak, kita mulai ya, Pak Wayan ya. Pak Wayan, sebelumnya terima kasih Pak Wayan Sama-sama, untuk kehadirannya, Pak, menjadi narasumber, Pak. Ya. Nah, pertanyaan pertama, Pak. Kebanyakan kita sudah lanjut ya. Kebanyakan kita sudah bahas cukup banyak tuh, Pak. Seru ya. Dan kita lanjut lagi, Pak. Nah, di sini ada pertanyaan, Pak. Kalau kita bicara hidup, Pak ya, kan banyak orang yang mau hidupnya tuh selaras dengan semesta gitu ya. Nah, apakah hidup yang selaras dengan kecerdasan semesta itu tuh harus selalu mengalir atau tetap butuh ambisi dan target, Pak? Iya. Kan kalau kita lagi-lagi bicara tentang memanah kan. Memanah, iya. Ketika kita memanah kan kita butuh target, kita butuh usaha. Iya. Setelah itu baru kita bekerja sama dengan arah angin, kemudian kecepatan angin, kelembaban udara dan sebagainya, baru bisa. Kalau kita hanya menyerahkan kepada semesta misalnya, lalu panahnya kita taruh, sampai nggak? Nggak akan sampai, Pak. Atau ketika kita nggak punya target, kita memanah aja sembarang, sampai nggak? Nggak sampai juga. Nggak sampai, ya. Karena kita nggak tahu apa yang disebut sampai kalau kita nggak punya sebuah tujuan kan. Tujuan kan sesuatu yang penting dalam kehidupan ini. Karena ketika kita memulai dan mengakhiri, nah akhir itulah sebuah tujuan. Pertanyaannya kita mau mengakhiri di titik yang mana sebagai tujuan gitu. Maka yang kita butuhkan adalah menyiapkan sebuah target, menyiapkan sebuah usaha. Usaha itulah yang sering disebut dengan ambisi. Oke. Ya, karena kalau orang tidak punya usaha kan dia seakan-akan nggak punya ambisi kan. Iya. Artinya misalnya, ya Tuhan semoga aku bahagia, lalu diem gitu, nggak bisa juga kan. Kita harus melakukan sebuah usaha. Oke. Nah, cuman ketika usaha kita terlihat keras, orang menyebutnya ambisi. Ah, itu terlalu berambisi. Karena apa? Karena dia terlihat kerja keras gitu. Terlalu berambisi untuk mencapai targetnya. Padahal ketika orang memanah, kan benar-benar kerja keras tuh. Ototnya kan harus benar-benar, ya saya pernah mencoba itu, wah sakit banget nih kalau kita nggak terbiasa gitu. Pada saat kita melepaskan, nah di situ baru kerja kita hilang. Di situ kita mengalir kepada kecerdasan yang lain, entah kecerdasan angin, kecerdasan gravitasi dan sebagainya. Itu saatnya kita berhenti mengalir. Oke, jadi berhenti berusaha. Oke, jadi tetap perlu ya Pak ya target, ambisi, bahkan kerja keras itu perlu ya. Iya.
Atau bisa dibilang nggak Pak, maksudnya hasil itu udahlah serahkan pada kecerdasan semesta gitu, atau gimana Pak? Contoh gini, ketika kita menyebut air mengalir, dia punya tujuan nggak? Hmm, Tujuannya mengalir kemana? ujung-ujungnya ke laut ya, Ke laut. sungai ya. Dia punya sebuah tujuan. Nah, dalam proses itu dia menyerah kepada gravitasi kan. Kalau dia harus melewati jalan yang biasa, dia ngalirnya slow. Tapi begitu agak terjal, jeramnya lumayan kencang nih, Iya. arusnya lumayan kencang kan begitu kan. Iya, Nanti kalau memang tidak tiba-tiba terputus, dia harus melewati sebuah jalan terputus, dia menjadi air terjun. oke. Jadi dia mengalir mengikuti perjalanannya. Tapi dia pasti mempunyai sebuah tujuan, yaitu titik terendah yang kemudian disebut dengan lautan atau samudra. Oke, air pun juga udah punya tujuan ya Pak ya. Contoh Apalagi misalnya kita angin ya. mengalir. Angin Angin mengalir. mengalir kemana dia mengalir? Ke tempat yang bertekanan lebih rendah. Betul nggak? Oh iya betul, betul. Semua mengalir. Iya. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah, angin mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tempat yang lebih rendah itulah tujuannya. Gitu. Ya, seperti itu. Gitu ya, oke, menarik ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, kalau manusia hari ini benar-benar memahami kecerdasan semesta, Iya. kebiasaan apa ya Pak yang paling mungkin berubah secara kolektif? Menjadi hati-hati. Menjadi? Menjadi hati-hati. Oke, Nah, misalnya, kita nggak tahu bahwa pagar itu dialirin oleh listrik misalnya. oke, Kita kan santai megang-megang pagar. Tapi kalau kita tahu pagar itu dialiri listrik, kita jadi hati-hati nggak? Waspada nggak? betul, waspada. Ya. Kalau kita misalnya jalan di jalan raya, tapi yang kita tahu di jalan raya itu ternyata ada ditanam ranjau. Kita hati-hati nggak? Hati-hati kan? Nah, karena apa? Salah nginjak sedikit bisa meledak. Iya, Nah, ketika kita menyadari bahwa semesta ini dipenuhi oleh kecerdasan yang bisa mewujudkan apa yang mungkin sadar nggak sadar kita ucapkan, kita jadi hati-hati nih berucap. Benar nggak? iya betul. Nah, orang yang menyadari bahwa kecerdasan itu ada di mana-mana, dia benar-benar hati-hati. Bahkan kalau orang punya rumah mewah, dia hati-hati bersikap di rumahnya sendiri. Karena setiap atom yang membentuk dinding rumahnya, udara yang ada di dinding rumahnya, di ruangan rumahnya, Iya, ruang kosong atau akasik yang ada di rumahnya itu juga menyimpan atom-atom yang bisa menangkap frekuensi, vibrasi energinya. iya. Sangat-sangat penting hati-hati. Oh, jadi menjadi lebih hati-hati ya. Hati-hati itu bukan berarti dia nggak ngapa-ngapain ya. Ya hati-hati dalam arti ketika dia akan berbicara sesuatu yang dia inginkan terjadi, bukan yang dia takutkan. Oke. Ya kan banyak orang memendam kebencian, memendam kesedihan, memendam para kemarahan, tapi dia ingin hidupnya bahagia, kan nggak nyambung. Iya. Jadi nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah jauh-jauh. Gitu. Sampai di rumah kita bertengkar nih sama keluarga. Sampai di rumah kita bertengkar sama keluarga. Terus pulang-pulang dari kantor, keluarga yang kita ajak bertengkar nggak ada di rumah. Oke. Tapi bisa nyaman nggak kita di rumah, walaupun keluarga itu nggak ada? Bisa nyaman ya. Bisa nyaman apa enggak? Oh, tetap ya nggak nyaman. Tetap nggak nyaman, walaupun nggak yang kita ajak bertengkar nggak ada. Iya. Benar nggak? Betul. Nah, misalnya nih kita punya musuh di kantor, Nggak nyaman. nggak nyaman juga. Nggak nyaman. Iya. Baru berpikir ke kantor aja kita sudah nggak nyaman kan? Iya. Ya jangankan orang yang kita musuhi, pekerjaan yang kita tolak pun membuat Monday menjadi Iya. pekan harus diubah lagi menjadi I love Monday kan supaya Iya. kita seneng menunggu hari Senin kan? Iya. Betul. Tapi ketika pekerjaan menjadi sesuatu yang tidak nyaman buat kita, vibrasi kita di kantor itu menjadi sebuah tempat yang tidak menyenangkan untuk dikunjungi lagi. Oke, jadi menjadi lebih hati-hati itu ya teman-teman ya. Hati-hati. Karena mungkin ini ya perspektifnya, pengetahuannya itu jadi lebih luas ya Pak. Persis kayak gitu. Jadi nggak cuma dia hanya lihat dari satu objek atau satu sisi ya. Oke. Karena kecerdasan itu ada di mana-mana. Kecerdasan itu memampat menjadi atom. Jadi di setiap ruang kosong atom itu ada kecerdasan. Hati-hati nggak kita jadinya ketika kita menghirup udara pun kita hati-hati. Iya. Faktanya kalau kita menghirup udara yang mengandung kecerdasan virus, kecerdasan bakteri atau bahkan kecerdasan atom-atom yang berasal dari polutan, kan kita jadi sakit. Iya. Karena mereka mengandung kecerdasan yang
bisa berbahaya bagi diri kita. Gitu. Oh iya, Pak Wayan bisa tolong ulangi lagi Pak, yang pertanyaan kemarin nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa. Nah kalau kita bicara Pak, kemarin kan kita bicara kecerdasan semesta ya, nah Ya. bisa tolong diulang nggak sih? Ya. Kenapa semesta itu bisa dibilang kecerdasan itu? Iya. Jadi dulu ketika saya mencari Tuhan itu kayak apa, saya susah menemukan. Oke. Karena dalam ajaran-ajaran yang saya baca, Tuhan itu tidak berwujud, tapi ada. Bagaimana membayangkan sesuatu yang ada tetapi nggak berwujud? Bagaimana mengatakan sesuatu itu ada, memenuhi segala sesuatu tetapi nggak pernah kita lihat? Kan ajaran agama mengatakan Tuhan ada di mana-mana. Iya. Tapi siapa yang pernah bicara melihat Tuhan? Justru kalau ada orang mengatakan aku melihat Tuhan, dikiranya gila. Setiap kali dia berdoa, dia berkata, aku sedang berdoa kepada Tuhan. Nah pada saat dia berdoa kan dia bicara sama Tuhan. Oke. Tapi coba kalau kita dengar orang, kemarin aku bicara sama Tuhan, aneh nggak? Iya. Aneh terdengarnya. Aneh, iya. Ketika dia berdoa, dia bicara sama Tuhan, aku kemarin berdoa sama Tuhan, terdengar biasa. Tapi begitu dia bilang, aku kemarin bicara sama Tuhan, terdengar aneh. Nah, lalu dia juga berdoa begini, ya Tuhan, aku mohon tuntunanmu. Tiba-tiba Tuhan memberi tuntunan. Terus dia ngomong sama orang lain, aku kemarin dikasih tahu sesuatu sama Tuhan. Jadi aneh kan? Iya. Jangan-jangan kamu halu gitu. Lah, orang beragama terbiasa bicara dengan Tuhan lewat doa, terbiasa mohon tuntunan Tuhan, lalu tiba-tiba terdengar aneh ketika dia mendapatkan bisikan dari Tuhan gitu misalnya kan. Nah jadi agak bingung nih, paradoks. Nah itu yang membuat saya bingung. Tuhan tidak laki-laki, oh berarti perempuan. Oh enggak, Tuhan juga tidak perempuan. Sementara Tuhan itu sesuatu yang kadang-kadang dipersonifikasikan. Dijadikan sesuatu yang bersifat manusiawi. Contoh, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Pemurah, sekaligus Tuhan Maha Penghukum. Lah, kalau Maha Penghukum, Maha Pemurah itu kan mestinya sifatnya insani. Punya tangan yang dipakai menghukum, punya tangan yang dipakai memberi hadiah. Iya, gitu. betul. Kalau Tuhan Maha mendengar, apa yang kita pikirkan? Iya. Telinga Tuhan besar gitu. Di mana-mana. Tuhan Maha melihat, apa yang kita pikirkan? Mata Tuhan di mana-mana. Betul. Begitu kita menyebut mata, telinga, itu kan sudah berwujud. Iya. Tapi Tuhan nggak berwujud. Bagaimana caranya? Tuhan itu Maha mendengar tapi nggak punya telinga. Tuhan itu berwujud tapi nggak punya apa? Tuhan Maha melihat tapi nggak punya mata. Bagaimana caranya? Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi apakah Tuhan punya hati yang penuh perasaan kasih sayang? Kan susah juga membayangkan itu. Nah, saya panjang ceritanya mencari itu nggak ketemu-ketemu. Sampai kemudian mengalami automatic writing yang menjadi buku dialog rahasia. Oke. Setelah buku dialog rahasia, baru 13 tahun kemudian, Bunga Jatuh, lagi-lagi saya cerita ini ulang. Iya. Bunga Jatuh kemudian memberi insight. Akulah kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi ruang kosong itu. Nah, seketika semua yang saya cari itu ketemu. Contoh nih.